Bapak-bapak pernah mendengar dialog seperti ini ketika seorang suami berkata atau seorang istri berkata, ayah, kayaknya ayah seperti orang asing di rumah ini. Pak Abdurrahman sudah tidak tahu mengambil piring di mana, gitu kan? Gitu. Kata Pak Abdurrahman, mah, sendok di mana ya? Masya Allah, ayah orang baru ya, Masya Allah. Kayak asing kita di suatu tempat. Ya, kata Umar bin Khattab, ya, yang paling sulit, ya, yang paling sulit dalam proses sosial seseorang itu kalau dia merasa keterasingan, dia merasa ada keterasingan di lingkungannya. Dia berada di tengah orang tapi dia tidak merasa seperti dengan orang-orang itu. Maka ta'aruf itu Masya Allah, ya. Apa itu? Tak kenal maka ta'aruf, udah dibilang ta'aruf, Masya Allah. Bawaannya sayang aja, boro-boro sayang, nggak kenal, Masya Allah. Ta'aruf. Ada satu hadis, ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kalau kau kenal Tuhanmu di saat kalau kau senang, kenalilah Allah, ingatlah Allah. Nanti Allah akan mengingatmu, mengenalmu saat kau lagi susah. Masya Allah. Begitulah. Jadi tidak boleh ada pasangan tuh kan. Pak siapa nih? Pak Heru. Pak Heru tahun berapa menikah? (89) itu yang pertama ya. Nah, tahun 89. Tahun 89 Bapak menikah ya. 89. 99 10 tahun, 2009 20 tahun, 2019 30 tahun. Berarti baru 32 tahun, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua belum. Belum ya. Ta'aruf, Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat, Pak, kalau 30 tahun harusnya sudah sangat mengenal pasangan Bapak. Betul ya? Kapan dia marah, tahu persis ya. Tapi Bapak bikin terus dia marah. Itu kalau ada wanita bisa marah ulang-ulang, berarti Bapak nggak mengenal istri Bapak. Udah tahu itu dia tidak paling suka, Bapak selalu bikin seperti itu. Jadi ta'aruf itu, Pak, kita mengenal dia, dia mengenal kita. Kalau bisa sampai TST, tahu sama tahu. Ku mau apa yang kau tahu, kau tahu apa yang ku mau. Begitu. Jadi sampai level begitu. Masa ada suami yang tidak tahu apa keinginan istrinya? Masa ada istri yang tidak tahu apa keinginan suaminya? Berarti mereka berdua gagal adaptasinya. Saya dikasih buku oleh Kementerian Agama. Buku ini sebenarnya dipakai di KUA, tapi saya lihat KUA-nya nggak pernah pakai buku itu. Kenapa? Memang minat baca buku ini kecil. Padahal buku itu buku riset. Lebih dari 22 tahun di 80 negara. Bukunya bagus banget. Ya, karena memadukan pendapat-pendapat dari literatur Islam dan hasil riset di berbagai negara. Ternyata, Pak, beradaptasi di pasangan, Pak, orang Asia itu paling enak, ya, paling cepat. Makanya mungkin karena di Asia ada kayak Melayu, Indonesia. Orang Melayu itu kan adaptasi tuh, coba kita kalau ke Medan tuh 2 hari aja kita udah duduk di sana, ya, Bang, manalah kau Bang, gabunglah sini Bang, ya, cepat itu ini, ya. Tapi kalau di Eropa di mana orang akan melihat dulu, diklik siapa orang ini, data pribadinya lebih dulu, latar belakangnya apa, segala macam. Bahkan seseorang di sana, Pak, tidak akan diberi kesempatan kalau dia tidak punya sertifikat. Anda mau bicara, sertifikat Anda mana? Anda mau berapa? Masya Allah. Waktu diundang, Pak, di Singapura, kan ditanya, Ustadz ada sertifikat. Sertifikat apa? Saya bilang, mau butuh. Lemhanas ada. Apalagi MUI ada, begitu. Tapi ternyata itu semua belum cukup, Pak, kalau tidak ada sertifikat dari pemerintah Singapura. Masya Allah.
Jadi bagaimana bisa ceramah di Singapura? Tidak pakai brosur. Kalau pakai brosur kena kita. Ya, ikut sholat zuhur, selesai sholat zuhur berdirilah DKM. Alhamdulillah jamaah sekalian, diminta kesabarannya sebentar, kita beri kesempatan. Ada apa istilah orang Melayu itu ya, musafir yang mampir hari ini ikut sholat zuhur ya, dan kita beri kesempatan dia beberapa menit untuk menyampaikan tazkirah. Begitulah cara ceramah begitu Pak. Kalau langsung pengumuman, wah kena masjidnya. Karena di sana nggak boleh ceramah kalau tidak ada sertifikat. Seseorang itu hanya boleh melakukan apapun kalau dia memang ahli dan dia tidak bermasalah. Kalau di kita pokoknya ngomong aja, Masya Allah. Saya ditelepon beberapa masjid di Jakarta, Ustadz bisa gantiin ini, bisa gantiin ini. Karena di Jakarta udah 10 penceramah yang meninggal, termasuk Ustadz kita di sini, Ustadz Taufik Kulaimi. Ya, kemudian ada Buya yang pimpinan pondok pesantren Sahid, Buya Norman, itu terkenal sekali di Sumatera itu. Ya, beberapa ustadz tuh. Saya bilang, ganti siapa? Almarhum. Saya bilang bukan bidang saya. Jangan bicara kalau bukan bidang kita, gitu. Jadi sertifikasi, beradaptasi dengan kemampuan kita masing-masing. Bayangkan Pak, ada orang menikah Pak, sudah sampai 30 tahun. Ibu paling suka kopi, susu atau teh? Kopi, susu atau teh? Teh. Seumur hidup 30 tahun, berapa kali bikin teh untuk istri? Tahu istri suka paling teh. Ya gitu. Masya Allah. Saya ini sudah masuk hari ini 14 hari saya merawat istri. Harusnya dirawat di rumah sakit. SPGOT-nya 249, normalnya 30. Kata dokter, Ustadz bawa lari ke rumah sakit, 14 hari bed rest di infus. Waduh. Saya sampaikan ke istri, nih harus dirawat kata dokter. Terus di swab dulu. Aduh janganlah, Masya Allah. Saya telepon dokter lagi, istri kayaknya takut itu dok. Terus gimana Ustaz? Coba suapin, kalau tidak keluar lagi, tidak muntah, boleh dirawat. Tiap 2 jam suapin, tiap 2 jam suapin. Suap apa saja tuh susah masuk. Tidak muntah tapi susah. Sekali sendok tidak lagi mau. Cari, ternyata buat bubur pakai pandan, ininya naik ke atas, dia suka itu. Alhamdulillah tidak macam-macam. Pakai telur dia masuk. Alhamdulillah. Merawat istri itu Pak, ternyata tidak mudah, banyak mintanya, tapi kita rasakan itu Pak. Kadang-kadang ada seseorang mengenal istrinya ketika sudah lebih dari 40 tahun menikah, baru dia tahu istrinya. Masya Allah. Berarti selama ini dia menikah dengan hantu, misteri pasangannya. Karena yang dia lakukan cuma kewajiban umum, tapi apa keinginan pasangan dia tidak tahu. Gitu. Makanya bapak-bapak hati-hati itu. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah kata Dr. Abdullah Nasi Ulwan, adaptasi itu adalah tafahum. Kalau fahmun paham, tapi kalau tafahum kita paham dia, dia paham kita. Itu yang namanya berpasangan Pak. Kenapa ada istilah tafa'ala ini Pak dalam wazan bahasa Arab? Karena kita tidak cukup kita paham, tapi dia juga harus paham kita. Bayangkan kita menikah, kita paham dia, dia nggak paham kita. Apa yang terjadi itu? Bertepuk sebelah dada Pak. Sakit Pak. Ya, kita dipaksa memahami dia, dia nggak mau memahami kita. Parah. Padahal kata orang Arab, fahmu soal nisful jawab. Kalau orang tahu satu masalah, itu sudah separuh jawaban. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah dengan pasangan kalau dia tidak paham dengan pasangannya? Makanya kan menikah tanya, backgroundnya apa? Oh dulu kuliah fakultas sastra, sastra Arab, sastra Inggris, sastra Cina. Masya Allah.
gitu ya. Pak Abdurrahman, hari ini anak saya pas 21 tahun, 9 Oktober tahun 2000 lahir, lagi di Sarja ya, dia sastra Arab. Saya kirim ucapan-ucapan, dia jawab dengan bahasa Arab semua. Saya paham pelan-pelan tuh Arabnya apa tuh, karena makin sekarang Arabnya tuh makin canggih tuh, bahasa-bahasa di komputer, bahasa-bahasa di internet. Pertama pelan-pelan saya paham ini apa maksudnya, dia ketawa-ketawa aja. Abi kok enggak lambat sih jawabnya begitu? Apa itu? Karena harus lihat banyak di internet ya bahasa-bahasa, karena bahasa Arab itu sekarang banyak menyerap bahasa Inggris ya, seperti itu. Jadi memahami itu pekerjaan yang luar biasa. Bahkan Quran dari awal berkata ya tentang agama ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalian tak akan sampai pada level tertentu kalau kalian tidak paham. Makanya ada orang mengatakan bab ma'rifah itu diawali dengan bab pemahaman. Imam Al-Bukhari, saya belum pernah menemukan buku ditulis oleh Imam Al-Bukhari, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, hatta kitab kecil ya, risalah. Kalau risalah itu semacam surat-surat, selalu di depannya tuh beliau memberikan catatan apa, semacam madkhal, muqaddimah. Apa catatannya? Al-fahmu qabla al-qaul wal fi'l. Al-fahmu qabla al-qaul wal fi'l. Pemahaman didahulukan sebelum bicara atau bertindak. Begitu. Nah, dalam keluarga banyak orang bermasalah karena gagal paham. Oh ya Allah, itu ribut, itu gagal paham. Saya beri contoh Pak ya, yang disebut dengan memahami itu, Bapak tahu arti memahami Pak? Memahami bukan sama dengan mengetahui. Kalau mengetahui Bapak cuma tahu, tapi kalau memahami, tahu dan mengerti. Pak, istri suka, istri kalau ngomong agak sulit berhenti, mudah berhenti ya, tapi kadang-kadang sulit berhenti kan Pak? Oh enggak. Kalau kita tahu istri kalau ngomong susah berhenti, nggak usah membuat kita pusing. Kenapa? Pahamilah wanita seperti itu. Jadi kalau ada suami tersinggung karena istri banyak bicara, berarti kau bukan suami. Gagal paham. Karena wanita kalau bicara itu nggak pernah kursus, nggak pernah latihan pidato, tapi kalau dia ngomong, masya Allah, A sampai Z itu berlomba-lomba keluar. Kalau ada model istri begitu, Bapak siapkan handphone video, selesai Bapak kirimkan ke dia, nanti dia kaget, ternyata kalau marah saya hebat juga, masya Allah. Video ya. Bapak akan kaget Pak kalau baca beberapa referensi, misalnya sahabiyah haula Rasul ya, bagaimana Aisyah itu kalau bicara, masya Allah ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memotong kalau Aisyah ngomong. Kenapa? Karena Rasul tahu Aisyah itu umurnya masih muda, dan kalau bicara ceplas-ceplos begitu, tidak cuma bicara, kadang tangannya, baskom di tangannya dibalikin sama dia. Dan kemudian apakah Rasul berkata, dia enggak Pak. Sholat, tempat Nabi sholat dengan Aisyah, kamarnya tuh kecil, Nabi masih berdiri, Aisyah sudah tidur, bangun lagi, Nabi belum ruku, bangun lagi, Nabi belum ruku. Akhirnya Aisyah tertidur. Karena tertidur, kakinya itu selonjoran, betisnya terlihat. Apakah kemudian Nabi ketika sujud begitu atau ruku, Nabi cuma minggirin sedikit, terus sujud dekat kaki Aisyah itu. Memahami. Jadi kalau seperti kita dengan bapak-bapak sudah punya cucu, nah, cucu itu kan apa aja Bapak gitu. Kenapa Bapak bilang, Bapak paham, anak kecil masalahnya. Ada orang itu Pak ya, memaksakan anak kecil seperti orang besar, berarti dia nggak paham gitu.
Pokoknya kalau istri apa segala macam, udah aja. Cuman salah naruh handuk, diungkit lagi masa lalu. Masya Allah. Ya, itu dia Pak. Bapak nggak usah tersinggung. Itu memahami itu seperti itu, sampai mengerti tabiatnya seperti itu. Makanya adaptasi itu butuh saling memahami. Masalahnya kami berusaha memahami dia, Ustadz, dia yang nggak memahami kita. Masya Allah. Apa itu ibu? Kalau suami habis mandi naruh handuk di kasur, nggak usah dimarahin bu, rugi ibu. Kenapa? Besok dia bikin lagi. Ibu tinggal ambil handuknya, taruh di tempatnya, selesai masalah. Cuman ibu punya tabiat, dia tidak cukup angkat tuh handuk. Memang ayah dari dulu nggak bisa rapi, ya Masya Allah, diungkit dulu. Waktu juga datang melamar dulu juga pakaiannya kayak gitu, di atas biru, di bawahnya coklat. Masya Allah. Dulu kita belum tahu Pak rapi, Pak. Kita ini rapi karena sudah punya istri, ya. Datang pakai batik coklat, celana biru. Masya Allah. Ditegur juga waktu itu. Pak Ustadz, itu coklat, kenapa di bawahnya biru? Udah, yang penting ada. Masya Allah. Coba Bapak, tidak mudah loh Pak memahami gitu. Sama dengan kita berjamaah Pak, kita berjamaah itu Pak, nggak usah terlalu ambil hati kalau ada orang itu Pak. Kalau datang ke masjid dia pingin paling depan, Masya Allah. Udah biar aja Pak. Kalau Bapak pingin paling depan, Bapak datang duluan. Di sebuah masjid, tidak usah saya sebut, sampai datang jamaah itu panggil imam. Anda boleh imam di masjid ini, tapi Anda harus tahu di sini banyak orang yang pagi-pagi mau pergi subuh kejar kereta ke Cilebut, ya, perumahan dekat Cilebut itu. Komplain ke saya, Ustadz gimana sih? Kenapa? Karena dia baca tabarak satu surat Ustadz. Kami telat. Saya bilang yang ngomong itu siapa? Kepala security di Tanah Abang. Pantasan, Masya Allah. Dia sebelum jam 6 sudah harus ada di sana Pak, karena dia pimpin apel di sana. Saya dipecat Ustadz kalau gini-gini. Disampaikan ke DKM, tetap aja itu Pak. Yang imam itu bukan imam waktu, bukan imam tunjuk. Cuma kalau datang duluan, dia langsung datang bukan di sini, langsung qobliyahnya di tempat imam. Imam yang asli pun jadi nggak enak. Kenapa dia? Karena dia merasa hafalannya paling banyak. Bagus bacaannya Pak, cuman kalau baca tabarak full satu surat, kalau baca waqiah full satu. Subuh Pak, kan subuh kalau sekarang enak, tapi kalau subuh yang jam 5 Pak, tambah koma, tambah qobliyah itu kan orang datang sudah dengan seragam security, dia sudah pakai motor, habis itu dia langsung ke Cilebut. Masya Allah, udah batuk 18 kali Pak. Udah makruh itu Pak, ya. Gitu asik. Apa yang terjadi Pak? Dia datang ke imam itu. Anda itu bukan imam di sini, ada imam waktu di sini. Kami nggak marah, cuman Anda udah berapa kali dibilang kok Anda ini. Kalau Anda besok saya bikin perhitungan sama Anda, badannya besar, kepala security Pak, merah itu ustadznya itu. Jadi bagaimana itu Pak memahami? Makanya kenapa imam itu kalau sholat bukan sekedar gaya Pak, lihat jamaah. Nabi membalikkan badan itu bukan sekedar apa, ngelihat, wah ada aki-aki nih. Ada orang yang sudah pakai baju siap berangkat, berarti dia paksa ke masjid dengan niat habis dari masjid langsung. Itu maksudnya melihat jamaah Pak. Ada orang yang sudah ngebungkuk-bungkuk Pak, Masya Allah, ya. Biasanya itu rakaat pertama diperpanjang supaya tidak ada yang masbuk, rakaat kedua yang dipendekin. Jadi kalau orang datang itu panjang, oh berarti saya tidak masuk. Kenapa? Ini masih panjang gitu. Tapi kalau pas dia datang panjang kemudian salam, oh berarti tadi rakaat kedua. Ini imam kelamaan berarti, Masya Allah. Jadi Pak, memahami itu tidak mudah Pak, ya, seperti itu. Berikutnya yang ketiga, ta'awun. Suami istri itu berpasangan harus saling ta'awun. Apa itu ta'awun Pak? Dia tolong kamu, kamu tolong dia, ya, ta'awun. Cuma ta'awun itu cuma di dua hal Pak, albir wa taqwa. Tidak boleh tolong menolong dalam dosa, tidak boleh tolong menolong dalam permusuhan.
cuma boleh tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Makanya kata Nabi, kalau kamu bangun duluan, kalau kamu berwudu, air wudumu itu jangan kau keringkan, percikan di wajah istrimu. Cuma tergantung berapa tahun menikah kan. Kalau awal menikah ya dipercikan, masya Allah, bangun sayang, itu karena awal menikah. Kalau sudah usia begini, hei bangun, masya Allah, tenang Pak, gitu ya.